Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 10 Zulkaadah 1446 Hijriah. Saya Ilham Apriyadi SHI, guru fikih di Madrasah Sanawiyah Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan sekaligus menjadi mahasiswa PPG angkatan pertama di tahun 2025 ini diselenggarakan oleh LPTK UIN Ponorogo. Pada hari ini saya akan menampilkan yaitunya adalah real uji kinerja yang dikenal dengan UKIN, yang akan saya sampaikan di materinya adalah wadiah titipan di kelas 9A yang insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi akan kita mulai. Kita berharap semoga atas bimbingan nanti dari penguji mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar nantinya dan tim penilai nantinya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, pada hari ini kita masuk kembali. Sudah setelah seminggu lalu kita masuk pembelajaran fikih kita. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 akan pada tanggal 10 Zulkaadah 1446 Hijriah. Jadi Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah pada pagi hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dengan Ustaz, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sa'id Iqra'atlah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah Ustaz, anak Ustaz kelas 9, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, pada hari ini kita sebelum mulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fikih di dalam konteks pembelajaran kita di materi ini adalah wadiah. Kita alangkah baiknya kita mulai dulu mengabsen kehadiran anak Ustaz semua dulu ya. Oke. Al-Aziz Pramnata, silakan dulu. Arif, oke, silakan dulu. Dita Amelia, oke, bagus. Faizah Raudatul Jannah, Muhammad Andika Firdaus, oke, alhamdulillah semuanya hadir ya Ustaz ya. Oke, sudah bagus. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu sehat seperti saat sekarang ini. Mungkin itu adalah cukup untuk dalam rangka mengakseskan kita lanjut sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini. Kita mengulang kembali dulu materi kita di minggu lalu, yaitu di materi bab solat. Oke, jadi Ustaz siap Ustaz ya, bab solat, yaitu kita itu di dalam agama Islam kita ada solat itu yang wajib dan ada itu solat yang sunnah. Jadi Ustaz mengulang lagi mereview. Haji, coba silakan. Aisyah Jibril. Oke, coba sebutkan solat yang ada 5 kali sehari semalam itu ada berapa Haji? Salat yang kita lakukan ada 5 saat. Pertama salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Oke, bagus. Terima kasih Jibril. Oke, yang Ustaz minta satu lagi kepada santri Ustaz yang perempuan lagi. Oke, kepada Pak Izzah, coba silakan Pak Izzah.
kita review pembelajaran kita yang minggu lalu, ada sholat wajib itu dengan membaca niat. Coba bacakan niat sholat yang sampaikan tadi 5 waktu tadi. Niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur, usolli fardhu subhi arba'a rak'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardhu al-'asri arba'a rak'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib, usolli fardhu al-maghribi thalatha rak'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Sholat Isya, usolli fardhu al-'isya'i arba'a rak'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Terima kasih Risa. Jadi Ustaz, kita kembali pertegas kembali bahwasanya kita selaku yang sudah balik dan berakal, yaitu wajib melaksanakan sholat. Apa pengertian wajib menurut Ustaz? Dua bersama-sama. Wajib adalah ditinggalkan dosa dilaksanakan amalan. Itu ya, itu sekilas pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah maka dari ini maka pada hari ini menurut Ustaz, kita yaitunya masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitunya adalah wadiah. Boleh Ustaz buka bukunya lagi, buka buku persiapan buku pena, yaitunya wadiah. Wadiah itu adalah ya, sampai tulis. Wadiah dikenal dengan titipan. Oke. Ini mungkin bukan bunyi tamis. Tamis 8 Mei. Wadiah titipan. Jadi ini judul kita ya. Nah, jadi Ustaz pernah Ustaz mendengar sebelum kita menyampaikan ini dengan kata-kata wadiah ini di tengah-tengah masyarakat atau di rumah tangga atau di dekat daerah kita? Ada. Nah, jadi wadiah itu artinya apa? Oke. Nah, ini wadiah Ustaz, boleh nanti kita menyampaikan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian wadiah. Oke. Nah, wadiah itu menurut bahasa, boleh dicatat Ustaz, nanti sebelum kita kasih nanti modulnya. Wadiah adalah nanti akan bisa kasih modul ini ya. Modul pembelajaran kita wadiah nanti. Wadiah secara bahasa berarti titipan. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini sering terjadi dan Ustaz, tolong Ihsan Jibril titip tas saya ya, atau makanan saya itu titipan nanti. Jadi apa pengertian titipan ini? Menurut bahasa wadiah itu artinya titipan. Oke. Kemudian secara istilah, boleh lihat di slide. Secara istilah wadiah itu adalah akan seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Ini menurut kebiasaan, ya. Tidak menurut imam-imam. Jadi kalau titipan itu, kemudian Ustaz, titipan itu boleh kita menitipkan kepada seseorang untuk pengertian wadiah secara dirinya istilahnya. Tapi kita kalau sudah kita menjaganya secara kita semampu kita, kalau rusak barang yang dititipkan itu bukan tanggung jawab awak, bukan tanggung jawaban kita. Paham kan Ustaz ya? Ini contoh, misalnya juga Aril contohnya kan, Aril menitipkan barang contohnya sepatu kepada Bintang contohnya kan. Nah, Aril menitipkan kepada Bintang sepatu, akan tetapi Bintang ini menjaganya secara semampu dia. Tapi kalau di luar kesemampu dia rusak sepatu Aril, Bintang tidak bisa diminta untuk pertanggungjawabannya. Jadi kalau bisa Bintang menjaga, dijaganya. Kalau tidak bisa, ya sepatu Aril bilang yang Bintang tidak bisa dituntut untuk dimengertinya barang Aril tadi. Paham Ustaz? Itu secara pengertian wadiahnya ya. Nah, kemudian menurut ulama Ustaz, di sini ada menurut ulama pengertian wadiah itu, ada Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa
wadiah itu adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang yang penting dengan cara tertentu. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, begitu pula secara hukum Islamnya, wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Nah, sedangkan secara istilah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan dengan syarat yang semakna dengan itu. Itu arti sepengertian semudah mungkin tadi saya sampaikan. Seperti inilah sekiranya wadiah tadi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagai layaknya semampunya, yang kayak seperti si Ariel dengan si Bintang tadi, pada semampunya Bintang menjaga sepatu Ariel tadi, akan tetapi di luar dugaannya rusak sepatu tadi atau robek. Jadi si Ariel tadi memiliki sepatu tidak bisa menuntut kepada si Bintang. Itu pengertian akad wadiah. Karena apa? Kita hanya menitipkan. Itu konsepnya saya. Kita sudah harus jelas pengertian tadi. Siapa yang bisa menyampaikan pengertian wadiah yang saya sampaikan tadi? Yaitunya tadi sudah saya simulasikan bahwa pengertian wadiah itu orang yang menitipkan kepada yang dititip, tidak ada tanggung jawabnya orang yang barang yang dititipkan. Artinya kalau sepatu punya Ariel yang dititipkan Ariel kepada Bintang, ketika sepatu itu rusak selama di Bintang, karena Bintang semampunya menjaganya, jadi Bintang tidak bisa dituntut. Paham Ustaz? Ya, coba siapa yang bisa Ustaz terkait yang menjelaskan pengertian titipan tadi, wadiah tadi. Coba Ajib coba sampai Ajib. Apa bisa pengertian yang dipahami, yang paham pengertian tadi? Secara bahasa wadiah itu adalah titipan. Ya. Sedangkan secara istilah adalah seseorang yang menitipkan barang kepada orang lain, akan tetapi jika barang itu rusak atau hilang, orang yang menitipkan tidak bisa menuntut orang yang dia titipkan barang tersebut. Oke, artinya Ustaz seperti ini saya gambarkannya. Ini gambar barangnya. Ini ada si A, punya barang, punya barang, kan? B, tempat titip ya, nitip. Nah, jadi barang ini Ustaz yang punya barang tadi, ini nanti ada simulasinya nih apa namanya. Yang penitip ini tidak ada bisa kita tuntut apakah mobil, mobil nanti mana tahu rezeki kan? Rupanya si Rafa orang kaya kan, 5 mobilnya. Anda buat garasi mobilnya lagi kan? Rafa karena masih ada nomor handphone yang disimpan nomor handphone si Ariel. Ril, tolong Ril, tumpahan mobil Ariel garasi Ariel 2 mobil boleh Ril? Dititipan si Ril. Boleh kata Ariel kan? Kata Rafa, boleh tumpang di Rafa 2 mobil ke garasi Ariel. Nah, artinya apa dia akan wadiah itu? Coba Faizal, apa artinya itu? Kalau dititipkan, kalau seandainya hilang mobil di rumah Ariel, bagaimana si Rafa? Lu jelaskan apa? Bisa. Kalau misalnya barang yang dititipkan oleh si Rafa kepada Ariel hilang, maka Ariel tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, berarti Ariel tidak tanggung jawab gantinya. Akan tetapi Ariel ada juga sedikit memiliki kewajiban menjaga-jaganya. Misalnya malam bunyi-bunyi orang menggeragaji pagar rumah Ariel kan? Iya, ada kan untuk sirap. Biarkan aja, itu kan mobil si Rafa, biar nggak boleh seperti itu Ariel. Walaupun itu mobil si Rafa, dia itu diam. Lihat juga keluar, ya. Seperti itu, jangan semena-mena. Dititipkan misalnya kalau di asrama kan, kita di asrama karena sekolah kita boarding school, misalnya titip sambal. Titip sambal itu mentah-mentah sambal jangan dipakai sambalnya, dimakan ya. Kita izin dulu. Tapi kalau mobil seperti tadi dijaga, cuma kita semampu kita menjaganya. Paham berapa? Oke, itu terkait dengan pengertian tadi yang saya. Lagi ada syarat-syaratnya. Dikatakan wadiah itu cakap hukumnya. Cakap hukumnya itu ada yang namanya balik dulu berlaku wadiah itu pada orang gila. Ada orang gila di jalan kena family awak tu. Ya apa bapak titip apa kita mobil kita itu orang gila tak boleh.
Ini syaratnya adalah pertama apa Ustaz? Adil. Yang kedua? Yang ketiga? Yang ini sedikitnya tidak dipaksa. Itu. Yang wadiah tidak boleh dipaksa. Bagaimana maksud tidak boleh dipaksa? Contoh misalnya di sini badan Ariel kecil, Ariel lagi nih, Ariel kecil. Badan siapa yang besar lah? Bintang tinggi badan kan? Mana berani bintang daripada Ariel, semena-mena bintang Ariel, niti-niti apa sedikit Ariel. Ariel, tolong titik ini, tolong ini. Tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa itu bukan akad wadiah. Nah, kemudian yang tadi, ini syarat barang yang dititipkan. Syarat barang itu disimpan dan bisa diterimakan. Itu sudah kita sampaikan tadi. Syaratnya ijab kabul. Ini sudah tadi sampaikan. Untuk ijab kabul, saya titipkan barang ini kepadamu, kabul. Saya terima, kata si Ariel lihat ini. Itulah katakan ini syaratnya yang saya. Indonesia kita yang bisa membuka KTP, mendaftar KTP dan bisa membuka di perbankan mengenai tabungan itu umurnya sudah 17, nanti kalau sudah 17 buka tabungan, ada namanya nanti membuka buku tabungan, ada produk di bank syariah itu namanya wadiah. Balik orang perbankan di sini kan itu membuka tabungan untuk para majlis guru kita. Nah wadiah itu ada dibagi dengan beberapa macam. Yang pertama, penitip itu dikenal dengan muwaddi. Kalau penyimpan dengan mustawdi, mustauda. Nah, jadi artinya wadiah yang macamnya yang seperti wadiah yang amanah ini yang sering dipakai seperti orang-orang yang dititip oleh di perbankan. Tabungan tadi orang menabung, ada nama produknya adalah produk wadiah. Inilah yang dipakai dengan prinsip tabungan di perbankan. Kemudian ada namanya wadiah yadamana. Apa itu yadamana? Yaitunya akad penitipan barang yang pihak menerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik. Barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dapat menggunakan barang tertentu menjadi hak penerima penitip. Itu salah satunya dari dua macam pembagian wadiah tadi. Nah ini Ustaz, macam-macam penitipan tadi. Ini bagannya ya. Itu saja kan. Yang pertama itu titip barang atau uang. Ini di perbankan ini. Ya kan? Kita nih yang pertama ini calon nasabah. Ada panah ini, kemudian penyimpan atau mustauda tadi itu dikenal dengan bank tadi, Bank BSI. Bank BSI pernah dengar Ustaz? Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia. Kemudian bank ini dikenal dengan memanfaatkan uang atau barang tadi, atau menabung seperti tadi. Si bank ini memanfaatkan dan menggunakan uang tadi. Kemana dia manfaatkan? Menggunakan dana tadi, boleh jadi nanti dipinjamkan ke nasabah atau bagaimana. Nanti ada bagi hasil namanya ini. Bagi hasil ini, maka nanti kita diberikan dengan bagi hasil oleh bank ini namanya bonus kepada si penitip tadi kita yang punya uang tadi. Nah, bonus itulah yang menjadi bagian hasil yang menutupi sebagai margin untuk tabungan tadi. Kita lanjut saja ya. Nanti video ini akan kita bisa suara. Nah, kemudian keuntungan laba dalam wadiah. Nah, ini ada beberapa para ulama mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh, dan ada mengatakan makruh punya keuntungan wadiah ini. Nah, ada ulama Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad memanfaatkan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Nah, artinya apa Ustaz? Ketika kita memakai akad wadiah itu dalam rangka untuk mencari keuntungan tidak boleh. Dapat boleh memakai akad keuntungan. Nah, kemudian kalau Imam Hanafi mengatakan boleh, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Maliki boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang menitipi. Contoh dia, misalnya Aziz karena sudah dibantu menyimpan sepatunya ke Bintang, Rafa karena membantu menyimpan mobilnya di garasi Aziz. Rafa memberikan kepada si Aziz contohnya uang. Aziz, terima kasih banyak sudah menitipkan mobilnya di sini. Seperti untuk uang belanja.
Itu boleh. Itu bagi mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dan begitu pula Ustaz, sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga atau ulama Hanafi mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sedangkan menurut Maliki keuntungan tersebut harus diserahkan kepada Baitul Mal wal Tanwil. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, Maliki, awak diberikan keuntungan oleh bank tadi atau bentuk bunga, tabungan tadi itu, awak terima itu bunga tadi itu, tapi awak serahkan kepada orang yang membutuhkan atau kepada kita, ada kas-kas negara yang perlu untuk membantu masyarakat kita. Nah, maka dari itu Ustaz akan membuka pertanyaan 3 penanya terkait dengan pelajaran kita pada pagi dan siang ini. Baik, Ustaz ada yang akan bertanya? Silakan. Izin bertanya Ustaz, Ya, silakan Ibu kita. apa arti wadiah itu Ustaz? Oke. Terima kasih Ustaz. Oke. Usah ulangi sekali lagi ya. Arti wadiah itu Ustaz adalah titipan. Nah, titipan ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya menitip sebuah barang, benda ada 3 tadi kan? Benda atau uang atau seperti saham, sertifikat kan, atau perjanjian kan, atau seperti hal yang ada surat berharga. Nah, antara 3 menit tadi itu kita titipkan kepada orang yang kita amanahkan, itu yang dikenal dengan titipan. Bahasa Arabnya adalah wadi. Oke. Kalian ada Ustaz yang bertanya? Ada? Lain? Ya, silakan. Bagaimana wadiah dalam akad perbankan? Wadiah dalam perbankan. Oke. Wadiah dalam akad perbankan tadi Ustaz kembali. Silakan. Akad wadiah dalam perbankan. Ini ya. Akad wadiah dalam perbankan itu adalah kalau di dalam perbankan syariah, wadiah itu terletak di tabungan, sering dipakai di produk tabungan. Dan kalau di tabungan di bank syariah itu, kalau kita kenal pada hari ini Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dan tabungan mudharabah itu bagi hasil, dan tabungan wadiah, adanya tabungan titipan. Jadi tabungan titipan itu berapa uang kita menabung di sana sampai terakhir kita melihat saldo kita tetap sebanyak itu saja. Itu di tabungan wadiah. Kalau tabungan mudharabah itu tabungan yang diberikan kepada nasabah, kita menabung nasabah kepada perbankan syariah, itu dibagi hasilkan, mendapatkan bagi hasil, kemungkinan ada pertambahan saldo kita. Tapi kalau saldo wadiah kita tidak. Kalau tabungan wadiah, berapa kita nabung contohnya 100.000, bulan besok 100.000, sudah 200.000 kan? Sampai kita menarik itu saldo kita tetap 200. Artinya apa? Saldo kita tidak berkurang dan tidak bertambah, segitu saja. Paham makna? Oke. Ada lagi Ustaz, satu orang lagi lah bertanya. Oke, silakan Arif. Apa bedanya wadiah dengan ijarah? Oke. Oh, berarti ijarah pembelajaran kita yang minggu lalu ya. Jadi, anak Ustaz, ijarah itu artinya adalah akad dipakai untuk sewa menyewa. Di sewa menyewa seperti yang saya sampaikan di kemarin itu, sewa menyewa sebuah barang, sewa menyewa sebuah bangunan. Ada pernah kita mendengar sewa menyewa? Pernah kita mendengar namanya kita mengambil tanah, kita sewa, orang tua kita menyewa tanah, akhirnya tanah ini dijadikan sebagai sawah atau ladang. Nah, itu arti dari ijarah. Nah, kemudian kalau arti wadiah tadi yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Bintang tadi, yaitu titipan. Nah, itu bedanya ya, titipan. Paham Adil? Oke. Mungkin itu saja Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Untuk dalam rangka materi kita pada hari ini, yaitu wadiah titipan. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat nanti memahami kepada anda semua dari materi-materi yang disampaikan. Jadi kesimpulannya Ustaz, wadiah itu artinya apa? Titipan. Kemudian kalau orang yang menitip tidak bersedia orang yang menjaga titipan kita, apa hukumnya? Haram. Kalau orang itu ragu-ragu, apa hukumnya? Mantap saja. Oke, begitu saja Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.